Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 2097 sampai tahun 2099 Bab 2097 Grandmaster pertama, Paman Chen, mengapa kamu mengatakan itu? Setelah Zheng Wenwen mendengar kata-kata Paman Chen, ekspresi wajahnya tampak sedikit tidak berdaya. Ini sangat berbahaya, Wenwen, ayo kembali. Yang Wan Hao juga membujuknya. Akhirnya kita menemukan lembah Bagua. Sayang sekali jika kita kembali sekarang. Kalau tidak, kita harus masuk dan melihat-lihat. Saya selalu penasaran dengan apa yang terjadi di lembah Bagua. Zheng Wenwen menoleh dan berkata pada Paman Chen. Nona, sekarang bukan waktunya bagimu untuk bersikap keras kepala. Paman Chen berkata tanpa daya. Oh, akhirnya aku datang ke sini, ayo masuk dan lihat, masuk saja dan lihat, dan jangan lakukan apapun, kata Zheng Wenwen genit. Melihat ekspresi wajah Zheng Wenwen, Paman Chen tampak sedikit tidak berdaya, dan tidak tahu harus berkata apa. Ayo cepat masuk. Zheng Wenwen berteriak pada semua orang, lalu berjalan langsung ke lembah Bagua. Tapi Zheng Wenwen tiba-tiba berhenti setelah mengambil 2 langkah, menoleh dan melihat ke belakang, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Beberapa detik kemudian, seorang pria paruh baya berjubah hitam berjalan mendekat. Aura pria itu sangat mencengangkan dan penampilannya tegar, dan di samping pria paruh baya itu ada seorang pria muda dengan penampilan yang sangat tampan. Tampan, agak mirip dengan pria paruh baya. Setelah melihat pria paruh baya ini, Zheng Wenwen tampak sedikit bersemangat, dan segera berteriak dengan keras, Paman Wu, mengapa kamu ada di sini? Saudara Xiao Tian, apakah kamu juga di sini? Jelas sekali, Zheng Wenwen harus mengenal pria paruh baya dan pemuda tampan itu. Pria paruh baya itu terkejut sesaat ketika dia melihat Zheng Wenwen, lalu berkata dengan lembut, jadi itu Wenwen. Kenapa kamu ada di sini? Apa, Paman Wu, aku di sini bersama temanku, kami di sini untuk berpetualang. Zheng Wenwen menjelaskan dengan lembut. Ekspedisi. Pria paruh baya itu terdiam sesaat ketika mendengar ini, lalu mengerutkan kening dan berkata, apakah ayahmu tahu tentang ini? Apakah kamu tidak main-main? Tempat ini sangat berbahaya sekarang, dan ada banyak master seni bela diri kuno ada di sini, kamu harus segera pergi dari sini. Ayahku tahu tentang ini. Kata Zheng Wenwen dengan suara rendah. Biarpun ayahmu tahu, kamu bisa segera keluar dari sini. Pria paruh baya itu berkata dengan suara rendah. Jika saya tidak bertemu Paman Wu, saya mungkin berencana untuk pergi, tetapi sejak saya bertemu Paman Wu, saya pasti tidak akan kembali. Paman Wu, bawa saya masuk dan melihat-lihat. Saya berjalan beberapa hari sebelum saya menemukannya tempat ini, faktanya, Zheng Wenwen juga sedikit khawatir sebelumnya, tetapi ketika dia melihat pria paruh baya ini, dia langsung menjadi sangat santai, karena dia tahu bahwa dengan pria paruh baya yang melindunginya, bahkan seorang yang kuat ahli tidak akan bisa menyakitinya. Pria paruh baya yang muncul di depan Zheng Wenwen saat ini adalah Wu Ximing, kepala dari 4 ahli seni bela diri kuno yang hebat di Prancis, dan kekuatannya bahkan lebih kuat dari ahli racun Wang Qingfang yang mereka temui sebelumnya. Ayah Wu Ximing dan Zheng Wenwen memiliki hubungan yang sangat baik, dan kedua keluarga tersebut dapat dianggap sebagai teman keluarga, itulah sebabnya Zheng Wenwen dan Wu Ximing begitu dekat. Aku tidak akan menerimamu. Wu Ximing berkata dengan wajah kosong. Paman Wu, kamu adalah master nomor 1 di Prancis, kamu sangat kuat, tidak ada bahaya jika kamu berada di sisiku. Zheng Wenwen berjalan ke sisi Wu Ximing dan dengan lembut menjabat lengan Wu Ximing. Tidak. Wu Ximing langsung menggelengkan kepalanya. Melihat penolakan Wu Ximing, Zheng Wenwen hanya bisa menoleh dan mengedipkan mata pada pemuda tampan di samping Wu Ximing. Ayah, saudari Wenwen masuk dengan susah payah. Jika dia pergi sekarang, itu mungkin lebih berbahaya, jadi sebaiknya kita membawanya bersamaku, agar dia bisa lebih aman. Pemuda tampan itu berkata dengan suara rendah. Wu Ximing menoleh dan menatap Zheng Wenwen. Ia merasa perkataan pemuda tadi sangat masuk akal. Sekarang ada banyak ahli di luar lembah Bagua. Lebih aman membawanya bersama Anda. Oke, ikuti aku. Wu Ximing berbisik kepada Zheng Wenwen. Setelah mendengar kata-kata Wu Ximing, ekspresi Zheng Wenwen menjadi sedikit bersemangat, dan dia buru-buru berkata, Paman Wu, kamu baik sekali. Dan ekspresi wajah Yang Wan Hao dan lainnya juga sangat bersemangat. Lagi pula,
jika master setingkat Wu Ximing ada di sisi mereka, mereka tidak perlu khawatir. Meskipun saya dapat mengajak Anda masuk, setelah Anda masuk, tidak peduli siapa yang Anda temui atau lihat, jangan berbicara dengan santai, dan jangan berjalan-jalan dengan santai. Apakah Anda mengerti maksud saya? Saat ini, Wu Ximing tiba-tiba membuka mulutnya untuk mengingatkan semua orang. Setelah mendengar perkataan Wu Ximing, Zheng Wenwen tampak bingung, dan berkata dengan lembut, "Paman Wu, kamu sudah menjadi master nomor 1 kami di Prancis, adakah hal lain yang berani memprovokasi kamu? Apa yang bisa dihitung oleh penguasa pertama Prancis?" Wu Ximing tersenyum kecut setelah mendengar kata-kata Zheng Wenwen, dan berkata dengan ringan, "Sekarang Lembah Bagua telah mengumpulkan banyak orang kuat dari seluruh Asia, dan orang-orang ini mungkin lebih kuat dari saya. Jika Anda benar-benar memprovokasi orang-orang ini, mungkin mereka menang, bahkan tidak memberiku muka." Saat ini, nada suara Wu Ximing sangat serius ketika dia mengatakan ini, sepertinya dia tidak bercanda sama sekali. Semua orang melihat posisi Wu Ximing dan tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Bagaimana mereka bisa mengira akan ada master yang lebih kuat dari Wu Ximing di lembah gosip ini? Pasti orangnya menakutkan sekali. "Paman Wu, apa yang terjadi di lembah Bagua?" Zheng Wenwen bertanya pada Wu Ximing dengan ekspresi bingung. "Kamu tidak perlu tahu apa itu. Ini masalah dunia seni bela diri kuno kita. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Mengetahui terlalu banyak tidak baik untukmu." Wu Ximing berkata dengan suara rendah. "Baiklah." Zheng Wenwen mengangguk dengan cara yang sangat masuk akal, lalu menoleh dan berteriak kepada semua orang, "Oke, kamu seharusnya sudah mendengar apa yang Paman Wu katakan tadi, jangan bicara omong kosong setelah masuk, apakah kamu mengerti? Tahu. Jangan khawatir, kami pasti tidak akan bicara omong kosong." Semua orang merespons satu demi satu. Zheng Wenwen menatap Fendi Zanders tanpa sadar, lalu berkata dengan mulut melengkung, "Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja saya katakan?" Fendi Zanders mengabaikan Zheng Wenwen seolah dia tidak mendengar kata-kata Zheng Wenwen. "Hei, apa yang aku bicarakan denganmu? Apa kamu tidak dengar?" Zheng Wenwen berteriak keras pada Fendi Zanders. Akhir bab ini. Bab 2098 Bab 2098 Lik. Saat ini Fendi Zanders telah menemukan pintu masuk ke lembah Bagua. Zheng Wenwen dan yang lainnya tidak berpengaruh pada Fendi Zanders. Jadi Fendi Zanders langsung membawa Ye Yao Yao dan berjalan ke lembah Bagua. "Hei, apa maksudmu?" Zheng Wenwen berteriak dengan penuh semangat. Tapi Fendi Zanders tetap mengabaikan Zheng Wenwen. Wu Ximing memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dia mengerutkan kening dan bertanya pada Zheng Wenwen, "Wenwen, apakah ini dua temanmu?" "Tidak, aku menemukannya secara tidak sengaja." Zheng Wenwen berkata dengan marah. "Oh. Wu Ximing mengangguk ringan, lalu tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, pikirannya saat ini ada di lembah Bagua, dan dia tidak punya pikiran untuk mempedulikan hal lain. "Ayo masuk juga." Wu Ximing berteriak pada kerumunan, lalu berjalan menuju lembah Bagua. Zheng Wenwen dan yang lainnya mengikuti di belakang Wu Ximing. Paman Chen berinisiatif mengobrol dengan Wu Ximing. Meskipun ranah Paman Chen tidak sebaik Wu Ximing, terlihat bahwa keduanya sudah saling kenal sebelumnya dan memiliki hubungan yang baik. Fendi Zanders, Zheng Wenwen dan yang lainnya berjalan ke lembah Bagua satu demi satu. Setelah memasuki lembah Bagua, semua orang terus berjalan menyusuri jalan pegunungan yang sempit. Setelah sekitar setengah jam, semua orang sampai di ruang terbuka yang luas, dan saat ini ada banyak prajurit berkumpul di ruang terbuka. Seniman bela diri ini pada dasarnya datang ke sini sendirian. Saat ini, orang-orang ini sepertinya sedang beristirahat. Setiap orang memiliki wilayahnya masing-masing dan tidak mengganggu satu sama lain, tetapi mereka mengobrol dari waktu ke waktu. Saat ini raut wajah orang-orang tersebut sangat waspada, dan mereka selalu mengamati keadaan sekitar, karena kebanyakan dari mereka tidak saling mengenal, namun kurang lebih sudah mendengar nama satu sama lain, dan ini orang-orang datang dari berbagai tempat di Asia, bahkan ada keluhan dan keluhan di antara beberapa orang, namun hari ini mereka tidak datang untuk balas dendam, sehingga mereka tidak berencana untuk bergerak. Saya tidak menyangka akan ada waktu yang semarak di Prancis. Saya mendengar bahwa ada banyak bahaya di lembah 8 diagram ini. Anda tidak takut mati di sini. Anda belum benar-benar memasuki lembah 8 diagram namun, jadi sudah terlambat untuk menyesalinya.
Pada saat ini, ahli racun Wang Qingfang, yang pernah bertemu Fendi Zanders dan yang lainnya sebelumnya, berbicara. Pendek Wang, apa yang kamu pura-pura lakukan di sini? Kami tahu bahaya lembah Bagua, tapi siapa yang tidak tahu kenapa semua orang datang ke sini? Pada saat ini, seorang lelaki tua yang seumuran dengan Wang Qingfang, mengenakan jubah merah, dengan rambut merah, janggut dan alis, menjawab dengan dingin. Orang tua ini juga salah satu dari 4 guru besar di Perancis. Dia dikenal sebagai Lord Martian, tapi tidak ada yang tahu nama aslinya. Kuoto tua, berapa umurmu, mengapa kamu ikut bersenang-senang? Wang Qingfang mengerucutkan bibirnya dan berkata, jika kamu bisa datang, aku tidak bisa datang. Tuan Mars berkata tidak mau kalah. Oke, kalian berdua berhenti berdebat. Apa kalian tidak merasa bosan setelah berdebat selama bertahun-tahun? Kudengar ada harta rahasia yang ditinggalkan oleh orang kuat dari 100 tahun lalu di lembah Bagua. Aku tidak tahu apakah itu adalah benar. Namun, pada saat ini, seorang pria paruh baya kekar dan berotot berbicara. Pria paruh baya ini adalah yang terakhir dari 4 guru besar di Prancis. Ia dikenal sebagai juara tinju dan nama aslinya adalah Kang Yonghu. Kang Yonghu adalah satu-satunya orang Prancis di antara 4 penguasa besar Prancis, dan 3 penguasa Mars Wang Qingfang dan Wu Ximing lainnya semuanya berasal dari Yanxia. Sepertinya kalian semua seharusnya sudah mendengar beritanya. Wang Qing berkata tanpa ekspresi. Jika kita belum menerima kabar tersebut, apa yang kita lakukan di tempat malang ini ketika kita tidak melakukan apa-apa? Kata Tuan Mars dengan mulut terangkat. Semua orang harus datang ke sini setelah menerima beritanya, tapi aku selalu penasaran dengan satu hal di hatiku, yaitu bagaimana berita itu tersebar. Lagi pula, toko rahasia yang begitu besar, masuk akal jika lokasinya tidak boleh berada di sana. Diumumkan. Ini sangat luas, jika seseorang benar-benar mengetahui lokasi harta rahasia, mereka harus datang dan mencari harta rahasia segera. Kang Yonghu berkata dengan nada bingung. Anda harus tahu bahwa gudang rahasia berskala besar seperti itu masih sangat menarik bagi para pejuang, tetapi siapapun yang bisa mendapatkan sedikit manfaat dari gudang rahasia itu akan sangat menakutkan bagi kemajuan wilayah mereka. Bahkan jika seseorang benar-benar menemukan gudang rahasia, itu juga harus datang untuk mencari sendirian. Sangat tidak mungkin bagi seseorang untuk merilis berita ini dengan bodoh dan membiarkan semua orang datang untuk bersaing dengannya untuk mendapatkan harta rahasia ini. Saya tahu saya juga memikirkan hal ini. Ekspresi wajah Wang Qingfang jelas serius. Kamu bahkan tidak bisa memikirkan hal ini benar-benar konyol. Namun, pada saat ini, suara seseorang terdengar. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang mengangkat kepala untuk melihat di pintu masuk lembah Bagua, hanya untuk melihat seorang lelaki tua berambut putih berjalan mendekat bersama seorang pemuda. Saya pikir siapa orang itu? Saya tidak menyangka itu adalah Lik dari kerajaan 10.000 Buddha. Wang Qingfang tidak bisa menahan cibiran ketika dia melihat lelaki tua itu, dan kemudian berkata dengan ringan, saya mendengar bahwa Sekte Bulan Darah 10.000 Anda kerajaan Buddha telah diambil alih oleh pemakan jiwa, dan sekarang Anda harus dianggap sebagai anggota kerajaan 10.000 Buddha. Master seni bela diri kuno nomor 1, kan? Aku tidak pernah peduli dengan nama palsu itu. Lik menjawab dengan suara dingin. Kamu tidak peduli. Wang Qingfang tersenyum menghina. Pada saat ini, orang lain yang hadir juga menunjukkan mata menghina. Nama pasti dari Lik ini tidak jelas, tetapi ketika pemimpin Sekte Bulan Darah tidak pergi ke kerajaan 10.000 Buddha, Lik sudah ada, dan pemimpin Sekte Bulan Darah baru saja tiba. Di kerajaan 10.000 Buddha, dan dia mengikuti penyihir ini para monster bertempur bagaimanapun, kerajaan 10.000 Buddha pada saat itu masih merupakan wilayah Lik, dan Lik tidak akan pernah mengizinkan siapapun untuk bersaing dengannya namun pada akhirnya, Lik dikalahkan secara menyedihkan, dan dia menghilang di dunia seni bela diri kuno, dan tidak ada yang mendengar tentang Lik lagi. Sekarang pemimpin Sekte Bulan Darah telah dibunuh oleh Fendi Zanders, para Lik secara alami akan kembali keluar dari sungai dan danau. Ini juga alasan mengapa para master di Prancis ini meremehkan Lik, tetapi meskipun mereka meremehkan mereka di dalam hati, mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi, karena meskipun Lik bukanlah lawan dari pemimpin darah. Sekte Bulan, kekuatannya itu juga sangat menakutkan, dan sekarang dia seharusnya berhasil menembus master seni bela diri kuno tingkat bumi. Kamu baru saja mengatakan bahwa kami tidak dapat memahami hal-hal ini, jadi kamu mengetahui apa yang terjadi.
Kang Yonghu berinisiatif bertanya pada Lik. Tentu saja. Lik langsung mengangguk, lalu berkata dengan ringan, menurutku berita ini harus dirilis dengan sengaja, tujuannya adalah untuk menarik kita untuk datang. Apakah maksudmu ada jebakan di sini? Ekspresi wajah Wang Qingfang mulai berubah. Akhir bab ini. Bab 2099 Bab 2099. Tentu saja aku tidak bermaksud begitu. Lik melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, berita ini memang benar, karena ada juga peta harta karun di kerajaan 10.000 budak kita, dan rahasianya lokasi yang ditandai pada peta harta karun ada di lembah Bagua ini, jadi beritanya tentu saja benar. Lalu kenapa ada orang yang sengaja merilis berita ini? Tuan Mars bertanya. Menurut tebakanku, seharusnya toko rahasia ini dilindungi oleh sebuah formasi. Orang yang merilis berita tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memecahkan formasi tersebut. Semua orang akan bekerja sama untuk menghancurkan formasi. Sang penyihir menganalisis. Bukankah ini memanfaatkan kita? Saat kita memecahkan formasi, mereka akan mendapat manfaatnya. Wang Qingfang berkata dengan penuh semangat. Sekarang ini satu-satunya penjelasan yang masuk akal, tapi meskipun kita tahu ada seseorang yang ingin memanfaatkan kita dengan sengaja, apakah ada yang mau pergi? Lik bertanya sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Lik Scholar, semua orang langsung terdiam. Apa yang dikatakan Lik Scholar memang masuk akal. Meskipun mereka semua tahu bahwa seseorang mungkin menggunakannya, dalam keadaan seperti itu, tidak ada yang mau pergi dari sini, karena meskipun sebagian besar harta di simpanan rahasia diambil oleh yang kuat, mereka kurang lebih bisa minum sup. Bahkan sup ini sudah cukup untuk mereka. Lik, kita tidak tahu tujuan orang yang merilis berita ini, tapi karena rahasia ini disembunyikan di lembah gosip Prancis kita harus bertindak sesuai dengan metode Prancis kita. Wang Qingfang mengingatkan Lik. Apa metodemu di Prancis? Lik bertanya sambil tersenyum. Sebelumnya kita, para pejuang di Prancis, telah membahasnya. Setelah 3 jam, kita akan memasuki lembah Bagua bersama-sama, dan kemudian semua orang akan mencari rahasia sesuai dengan kekuatan mereka. Ini adil untuk semua orang dan menghindari masalah yang tidak perlu. Berjuang, jika Anda setuju dengan cara ini, maka Anda akan menunggu di sini seperti kami dan menunggu waktu untuk masuk. Jika Anda tidak setuju, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Kang Yonghu berkata dengan suara rendah. Bukan rahasia lagi kalau ada harta karun yang tersembunyi di lembah Bagua, namun karena terlalu banyak pendekar yang mencari harta karun rahasia, jika para pendekar ini dibiarkan masuk ke lembah Bagua pasti pemandangannya akan sangat kacau. Maka beberapa orang kuat di Prancis memikirkan metode ini setelah mendiskusikannya. Ini adalah cara paling adil bagi semua orang untuk memasuki lembah pada saat yang sama untuk mencari harta karun rahasia. Anda tidak dapat melakukan apapun sebelum memasuki lembah, tetapi selama Anda memasuki lembah, itu adalah hidup dan mati. Ini juga alasan mengapa begitu banyak master dari seluruh dunia menunggu di sini saat ini. Tentu saja ada juga yang tidak menaati aturan dan akhirnya diusir oleh semua orang. Lagi pula, menghadapi begitu banyak master pada saat yang sama, kecuali seseorang berada di puncak seni bela diri kuno, mustahil untuk mengalahkan mereka sama sekali. Masih ada aturan seperti itu. Lik tersenyum ringan, lalu berkata dengan lembut, "Yah, karena itu adalah aturan yang ditetapkan oleh orang-orang besar, aku juga tidak bisa melanggarnya. Aku akan menunggu di sini bersamamu." Setelah mengatakan ini, Lik langsung menemukan tempat untuk duduk. Dan pemuda berwajah pucat dan kurus itu juga duduk bersama Lik. Wu Ximing akhirnya tiba. Saat ini, Kang Yonghu melihat ke kejauhan dan menemukan bahwa Wu Ximing sedang memimpin Fendi Zanders, Zheng Wenwen dan yang lainnya berjalan menuju posisi mereka. Wu Ximing, Kang Yonghu dan lainnya adalah salah satu dari 4 guru besar di Prancis. Wu Ximing juga yang terkuat, namun popularitasnya paling buruk, karena karakter Wu Ximing yang jujur, sulit berteman dengan Wang Qingfang Martian dan lainnya. Setelah semua orang melihat Wu Ximing, tidak ada yang berinisiatif untuk berbicara dengan Wu Ximing. Wu Ximing seharusnya menerima berita itu. Dia tahu apa yang harus dilakukan dan tidak akan memasuki lembah lebih awal, jadi biarkan dia sendiri. Kata Tuan Mars lembut. Tapi Wu Ximing sebenarnya membawa wanita dari keluarga Zheng itu ke sini, dan ada beberapa orang biasa, apa yang sebenarnya akan dia lakukan. Kang Yonghu sangat bingung setelah melihat Zheng Wenwen. Aku pernah bertemu gadis itu di hutan sebelumnya,
tapi aku tidak menyangka Wu Ximing akan membawanya ke sini. Wang Qingfang berkata dengan ringan. Keluarga Zheng masih sangat berpengaruh di Prancis, dan gadis itu hanyalah orang biasa. Jangan sakiti gadis kecil ini, kata Tuan Mars lembut. Semua orang mengangguk setelah mendengar kata-kata Pak Martian, lalu memejamkan mata dan menunggu. Saat ini, masih ada waktu 3 jam tersisa sebelum waktu yang disepakati semua orang untuk memasuki lembah, sehingga semua orang bergegas berlatih dan berusaha memasuki lembah dalam kondisi terbaik. Lagi pula, begitu memasuki lembah, pasti akan terjadi pertempuran. Membunuh. Beberapa pejuang yang memiliki hubungan cukup baik dengan Wu Ximing menyambut Wu Ximing atas inisiatif mereka sendiri. Fendi Zanders dan Ye Yaoyao awalnya berjalan di depan, tetapi Fendi Zanders tiba-tiba berhenti karena suatu alasan, yang menyebabkan disusul oleh Zheng Wenwen dan yang lainnya. Ketika Zheng Wenwen melewati Fendi Zanders, dia tampak sedikit menghina. Dia merasa Fendi Zanders terlalu takut untuk maju setelah melihat begitu banyak master barusan. Namun nyatanya, Fendi Zanders sedang menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mencari lokasi formasi tersebut. Beberapa detik kemudian, semua orang mendekati kelompok master seni bela diri kuno. Wu Ximing, kamu harusnya tahu peraturan kami, kan? Tuan Mars berkata dengan lembut kepada Wu Ximing. Wu Ximing bahkan tidak melihat ke arah Tuan Mars, dia hanya menemukan tempat terpencil untuk duduk, lalu menunggu dengan tenang. Saat ini, ekspresi wajah Wu Ximing masih sangat tenang, namun ekspresi wajah Paman Chen, Zheng Wenwen, Yang Wanhao dan lainnya sangat ketakutan. Karena mereka tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak ahli bela diri kuno Perancis yang datang. Wang Qingfang, penguasa Mars, Kang Yonghu, dan para liches dari kerajaan 10.000 Buddha, apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Mengapa mereka semua berkumpul di sini? Paman Chen memandangi para pejuang legendaris ini dan tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Anda harus tahu bahwa salah satu dari orang-orang ini yang diambil secara acak adalah keberadaan Megatron, tetapi semua orang ini datang ke sini hari ini, yang menunjukkan bahwa pasti ada sesuatu yang besar akan terjadi, jika tidak maka mustahil bagi orang-orang ini untuk muncul di waktu yang sama. Di sini, apa yang telah terjadi? Paman Chen kurang lebih terkenal di dunia seni bela diri kuno, dan dia mengetahui banyak hal, tetapi dia belum pernah menghadapi pertempuran sebesar ini.